السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Subhal khair. Selamat pagi anak-anak yang Pak Oto sayangi, Pak Oto cintai. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, diberikan nikmat makanan dan nikmat-nikmat yang lain yang begitu banyak. Maka kita harus tetap Tetap bersyukur kepada Allah, karena kita menerima banyak sekali nikmat dari Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mendapat nikmat yang banyak dalam hidup ini, kita mengucapkan kalimat pujian. Bagaimana kalimat pujiannya? Kalimat pujian tersebut adalah Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmat-nikmatnya maka semua kebaikan menjadi sempurna. Ya, ingat, kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak, mendapatkan keadaan yang menyenangkan dalam hidup kita, maka kita memuji Allah. Kalimat pujiannya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Dan bahkan teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi atau menemukan keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidup kita tidak mendapat nikmat yang banyak, misalnya kita menemui hari yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, mendapatkan persoalan, masalah dalam hidup kita, tetap kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalimat pujiannya? Rasulullah mengajarkan kepada kita mengucapkan kalimat pujian saat kita dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Kalimat pujiannya adalah Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan yang diberikan Allah untuk kita. Jadi teman-teman, walaupun kita mendapatkan nikmat yang sedikit, tetap harus memuji Allah. Apalagi saat kita mendapatkan nikmat yang banyak, harus tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang terjadi dalam hidup kita ini semata-mata atas takdir, atas kehendak Allah. Maka kita harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang sebuah hadis, yakni hadis adab bergaul. Tidak boleh kita itu dalam bergaul memiliki sifat sombong. Maka kemarin kita belajar tentang hadis adab bergaul, tepatnya sikap rendah hati. Apa sih rendah hati itu? Rendah hati adalah lawan dari sifat sombong. Dalam hidup ini kita pasti bergaul, kan? Kita bergaul dengan apa? Kita bergaul dengan alam, kita bergaul dengan binatang, bahkan yang paling penting kita bergaul dengan sesama manusia. Nah, dalam pergaulan kita, baik dengan alam, dengan binatang, dengan hewan, dan dengan manusia, maka kita harus menggunakan adab, ya, menggunakan tata cara yang baik saat bergaul. Nah, hari ini kita membahas atau akan menjelaskan tentang adab bergaul dengan manusia, ya, yaitu tidak boleh memiliki sifat sombong. Kita harus memiliki sifat rendah hati, ya. Jadi ketika teman-teman bergaul dengan sesama, dengan teman yang lain, maka harus punya sifat rendah hati, tidak boleh sombong. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka harus kita jadikan sebagai sesuatu yang semakin membuat kita rendah hati, bukan membuat kita sombong. Misal,
kita lebih cerdas dari teman kita, lebih pintar dari teman kita, maka kita tidak boleh sombong dengan kepintaran dan kecerdasan kita. Misal, kita punya harta, punya uang yang lebih banyak dari orang lain, maka kita tidak boleh sombong dengan harta dan uang kita, tapi kita harus mensyukurinya dan tetap rendah hati. Teman-teman, kenapa sih kita itu tidak boleh sombong? Kenapa sih kita itu harus rendah hati? Karena sifat sombong itu adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah. Tahukah iblis? Iblis itu adalah musuh terbesarnya manusia. Dulu iblis itu Allah tempatkan di surga, tapi kemudian iblis diusir oleh Allah dari surga. Tahu kenapa? Kenapa iblis diusir dari surga? Karena iblis sombong. Iblis tidak rendah hati. Saat diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis itu tidak mau. Iblis menolak. Dalam surat Al-Hijr ayat 32 sampai 34, Allah menjelaskan. Allah bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau bersujud kepada Adam, padahal semua malaikat waktu itu bersujud kepada Adam?" Maka iblis menjawab, "Qala lam akul li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun." Iblis menjawab, "Ya Allah, aku tidak mau bersujud kepada Adam. Aku tidak mau bersujud kepada makhluk yang engkau ciptakan hanya dari tanah yang kering, dari lumpur yang basah, yang hitam, lalu kemudian diberi bentuk." Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena iblis sombong. Dia merasa dirinya lebih baik. Nabi Adam tercipta dari tanah, sedangkan iblis tercipta dari api. Iblis merasa lebih kuat, lebih mulia, lebih baik, makanya dia nggak mau bersujud untuk menghormati Nabi Adam. Maka Allah murka, Allah marah karena iblis sombong. Iblis tidak rendah hati, diperintahkan bersujud tidak mau. Maka kemudian Allah mengatakan apa? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah mengatakan kepada iblis, "Wahai iblis, baiklah, maka keluarlah engkau dari surga, karena sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk." Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita rendah hati, tidak sombong, maka Allah akan mencintai kita. Dan kalau kita sombong, maka Allah akan membenci kita, sebagaimana Allah membenci iblis saat sombong di hadapan Allah, tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Maka dari itu, tetap jadilah orang yang rendah hati, jangan jadi orang yang sombong. Apabila hari ini kita lebih cerdas, lebih pintar dari teman kita, nilai kita lebih baik dari teman kita, tugas kita bukan sombong, tapi adalah mengajari teman-teman kita yang belum bisa, mengajari teman-teman kita yang membutuhkan, yang cerdas, yang pintar, mengajari yang lainnya. Kalau kita hari ini memiliki harta yang banyak, memiliki uang yang banyak, maka kita tidak boleh sombong dengan harta kita, tidak boleh sombong dengan uang kita, tapi harus saling berbagi, memberikan kepada yang membutuhkan, ya. Jadi sekali lagi, tetap jadi orang-orang yang rendah hati, karena Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang rendah hati. Semakin kita rendah hati, maka semakin Allah akan mengangkat derajat kita. Allah mencintai kita, ya. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, teman-teman, maka Allah kemudian mengabarkan, memanggil kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai si A." Lalu kemudian ketika malaikat Jibril mendapatkan kabar itu dari Allah, maka malaikat Jibril mengabarkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit, "Wahai malaikat-malaikat, sesungguhnya Allah mencintai si A, maka cintailah dia." Maka saat itu juga seluruh malaikat mencintai si A. Nah, ketika seluruh penduduk langit mencintai si A, Allah mencintai si A,
maka seluruh penduduk bumi pun juga mencintai si A gitu. Semoga kita menjadi si A itu ya, orang yang dicintai Allah, dicintai penduduk langit, dan pada akhirnya semua orang mencintai kita. Maka dari itu tanamkan sifat rendah hati agar kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.